Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa ba'du. Jemaah-jemaah yang mulia, alhamdulillah kita berkumpul kembali melaksanakan kewajiban pekanan kita sebagai laki-laki mukmin, dan semoga Allah terus memudahkan kita untuk taat kepadanya, istiqomah di jalannya, memberi manfaat di tengah orang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan di antara sebab yang paling banyak membuat orang masuk dalam surga itu ada dua hal. Satu, takwa, dan kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Jangan terperangkap untuk mengira bahwa kita sudah melakukan ketakwaan dengan banyak melakukan kebajikan-kebajikan di jalan Allah saja dalam bentuk tahajud, baca Quran dan sebagainya, tapi buruk akhlak kita kepada sesama makhluk Allah. Gak ada hebatnya orang rajin pergi umroh, haji dan sebagainya, tapi kemudian angkuh. Gak ada bagusnya orang yang ketika dia baca Qurannya banyak. Yang saya maksud tidak ada bagusnya dari sisi akhlak ini, tapi mulutnya selalu menceritakan aib orang, memecah belah orang, mengadu domba orang, atau berkata kasar, merendahkan orang, dan macam-macam lainnya. Nah, jemaah yang mulia, kita berada di 21 atau 22 Syawal. Lebih dari 20 hari kita sudah melewati Syawal atau Ramadan maksud saya. Para khatib pada saat Syawal kemarin pastilah banyak menceritakan prinsip atau apa yang menjadi makna dari Idul Fitri, dan saya ingin menyinggung ini dalam pendekatan yang sedikit berbeda. Saya bilang sedikit berbeda bukan mengatakan bahwa penjelasan para khatib kita, para ustadz kita tidak sama dengan penjelasan saya. Kita pernah mendengar istilah kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Saya ingin memakai dua pendekatan ini, Idul Fitri pribadi dan Idul Fitri sosial. Walaupun saya akan lebih banyak bicara dengan pendekatan sosialnya. Terus terang, banyak sekali kita mengira kalau bicara Idul Fitri itu bersih dari dosa, berhenti di situ aja. Bahwa kita bersih dari dosa, sudah selesai di situ. Alhamdulillah, semoga dosa kita sudah diampuni Allah. Tambah lagi sudah melaksanakan puasa Syawal, kita sudah seperti puasa setahun. Tapi terus terang, saya melihat bahwa pemaknaan atau pemahaman yang seperti ini tidak membuat kita berdaya sebagai umat. Ketika awal perintah puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, ini jamaah. Ini sasarannya bukan personal tapi komunitas. Maka Idul Fitri itu harus Idul Fitri komunitas yang kita sebut dengan istilah sosial tadi. Nah, kalau kemudian kita ingin melakukan atau memahaminya dengan baik, tentu seharusnya Idul Fitri ini bukan sekedar bersih, ibarat kita baru pesta bersih-bersih atau makan cuci piring bersih supaya bisa dipakai lagi, bukan begitu. Ini adalah upaya atau satu hal yang bisa merefresh kita secara fungsional untuk memahami peran kita. Jadi bukan sekedar sebuah perjalanan karena ada kotor, mandi dulu atau bersih dulu, kemudian bersih jalan lagi, nanti kotor lagi bersih lagi. Enggak begitu itu. Ya. Apa yang saya maksud dengan Idul Fitri secara fungsional? Ya, kita pulang kepada istilah Fitri. Fitri kan bicara tentang asal kejadian, potensi. Aslinya kita pertama harus kita cek ini. Aslinya kita sebagai manusia dan aslinya kita sebagai orang Islam itu maunya Allah itu kayak mana sebenarnya. Jadi proses Ramadan kemarin itu adalah proses merefresh kita untuk menyadari fungsi itu.
Karena kalau bicara la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, nanti kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 134 misalnya, siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka adalah orang yang berinfak fis sarra dalam kondisi lapang, wad dharra dalam kondisi sempit. Begitu sering terjemahan yang dipakai. Saya terus terang, saya tidak fokus pada lapang atau sempitnya. Gak bisa, berat. Orang kalau masih pelit, jangankan sempit, lapang saja malas berinfak. Tapi sebenarnya yang dimauin Allah dari orang bertakwa itu adalah karaktermu. Kau itu orang yang sudah memang memiliki muwassafat orang yang senang dengan berinfak. Orang yang senang berinfak ini, dia tidak fokus pada berapa besar jumlahnya dan di waktu yang seperti apa. Karena memang sudah memang hobinya, senangnya memang gitu loh. Gitu. Jadi kalau ketemu orang, kalau bahasa bebasnya itu senang memberi hadiah. Pokoknya setiap ketemu ada saja yang dia, ini hadiah dari saya. Apalagi ketemu orang yang butuh. Dan ini muncul dari ketika terbentuknya, makanya kalimatnya alladzina yunfiquna, ini kan fi'il mudhari'. Orang yang sebenarnya secara terus-menerus sudah memang memiliki karakter untuk berinfak itu, memberi. Jadi ini karakter manusia yang suka memberi. Dan itu karakter orang bertakwa. Nah, pertanyaannya apakah kita seperti itu? Kelas kita ini kan, saya mohon maaf, bukan tidak ada sih yang saya bukan sekedar teori, tapi saya menemukan manusia yang seperti itu. Senangnya memang ngasih. Dan tentu berangkat, apalagi kalau berangkat dari pemahaman, kesadaran bahwa saya melakukan ini karena saya dengar Nabi mengatakan bahwa cara untuk bisa semua harta atau kekayaan ataupun rezeki yang Allah kasih ini langgeng sampai ke akhirat adalah memberdayakannya di jalan Allah. Dan ada kepuasan di hati saya ketika saya menemukan orang tertolong. Itu bicara tentang orang yang butuh bantuan, apalagi dia melakukan support gerakan dakwah misalnya. Ini contoh, ini bahasa takwa yang seharusnya harus hidup itu. Jadi bukan di bulan Ramadan kita habis-habisan, mohon maaf ya, kita di Ramadan habis-habisan infak karena fokusnya pahalanya lebih berlipat. Kita lupa bahwa sebenarnya Nabi itu di Ramadan infaknya itu seperti angin, tidak ada di tangannya lebih lama. Kenapa? Itu tadi dia ingin menunjukkan kita itu harus begini, punya karakter, punya sifat yang pemberi. Gitu. Yuk kita balik lagi bicara tentang fungsional tadi. Fungsi kita sebagai manusia itu adalah pertama yang sejati itu hamba Allah. Hamba Allah itu maknanya apa? Hamba Allah itu maknanya tahu dirilah. Ya, nggak ada orang yang bisa suplai udara untuk dia sendiri, nggak ada. Dan Allah itu dahsyat. Udara yang dia berikan untuk orang jahat sama orang baik itu sama itu. Jadi kalau orang jahat berada di tempat yang sama, itu suplai udaranya sama. Jadi artinya secara potensial Allah tetap kasih yang sama. Cuma apa yang kau lakukan setelah itu yang berbeda. Jadi perbedaan muncul di kita setelah kita mendapat semua karunia. Iya. Jadi hakikat sejati kita ini budaknya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita nggak punya kekuasaan atas diri kita sendiri. Tak. Rambut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Kemarin kita bisa tegak, sekarang sudah payah tegak. Kemarin mata tanpa kacamata bisa ngelihat, sekarang tak bisa. Rambut yang kemarin hitam, itu nggak. Mau sekaya apapun, mau sehebat apapun jabatan, udahlah kita ini nggak bisa. Jangankan di luar sana, diri kita sendiri pun kita lebih, kalau saya selalu mengatakan lebih 90% bukan kita yang atur. Itu langsung di bawah pengawasan dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Detak jantung, peredaran darah, sistem pencernaan, kerja ginjal. Saya ngomong ini Bapak bisa dengar dengan enak itu. Coba perhatikan gimana kerja kuping yang mendengar, kemudian memberikan data pendengaran ke otak, kemudian bisa dipahami. Coba carikan sistem canggih luar biasa itu. Dan kita nggak pakai modal itu. Allah cuma mengatakan syukuri. Maksud syukuri itu apa? Pakai yang betul ya. Nah, jadi jangan syukuri cuma bilang terima kasih. Bukan itu. Syukuri, pakai itu dengan benar. Tunjukkan kau memang layak. Kalau tidak, ku ambil itu nanti kembali.
Atau jadi barang tak berguna. Kalau barang tak berguna, nanti kutanya kau. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat itu kutanya nanti. Kenapa kau simpan tak kau pakai padahal sudah kukasih sama kau? Nah, itu. Fungsi kedua kita sebagai manusia adalah fungsi sebagai khalifah. Khalifah ini apa? Wakil Tuhan. Di mana? Di bumi. Ngapain? Memakmurkan bumi. Jadi bukan merusak. Saya sering menyebut dengan istilah bahasa yang dipakai oleh Iqbal, merubah hutan menjadi taman, bukan merubah taman jadi hutan. Tugas khalifah itu enggak ngerusak. Tugas khalifah itu merawat, memperbaiki, mengolah. Jadi apa fungsi kita sebagai manusia? Ya ini pertanyaannya. Apakah kita sebagai muslim sudah bisa memerankan peran sebagai khalifah seperti yang Allah mau? Itu yang sering saya mengatakan, ampun kita ini. Sebenarnya ini yang dikeluhkan, disedihkan oleh Qardawi, sehingga dia menulis buku bahwa kita tidak memiliki keberdayaan di 2 abad yang luar biasa ini. Apa contohnya? Saya mengatakan fungsi kekhalifahan, mohon maaf, itu yang sering saya bilang, kita ini tersandera oleh perkiraan. Jadi ada penyakit kalau kita sudah merasa lebih soleh, kita itu menjadi orang yang apa istilahnya itu ya, merasa mengira kita lebih baik dari orang lain. Surga sudah pasti sama kita, sama orang lain belum tentu. Yang sana ahlu bid'ah, kita tidak ahlu bid'ah. Penyakit orang mengajinya makin bagus, sekarang buat benteng tinggi, tembok tinggi setinggi-tingginya. Untuk apa? Untuk batasi kita sama dia, sama mereka, aku sama dia, kami sama kalian. Kenapa? Karena kita tidak bisa bersatu. Padahal Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaikum. Kalau kau menemukan saudaramu berbeda denganmu, maka tugasmu bangun jembatan supaya kau bisa terhubung sama dia, supaya antara kau dengan dia itu ada sinergi, bukan caci maki. Penyakit kita kan di situ. Sekarang kita rebutan siapa yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Perdebatan yang paling diributin siapa? Tuhan itu ada di aras-aras atau di mana-mana? Tidak berjarak, tidak bertempat. Yang mana yang betul? Saya bilang, apa urusanmu? Capek kau berdebat. Ustaz-ustaz kondang ikut memperdebatkan ini. Habis-habisan kalian berdebat, tanah kalian diambil orang di sana. Sumber daya alam kalian diolah orang di sana. Terus kalian cuma memperdebatkan sesuatu yang tidak keluar dari majelis taklim kalian. Bahkan tidak ada orang akan jadi lebih soleh karena itu. Tidak akan ada orang akan menjadi lebih bertakwa cuma karena persoalan itu. Persoalan mana yang lebih bagus, mana ini, kunut atau tidak kunut, pakai doa atau tidak pakai doa. Ini penyakit kita ini. Akhirnya kita menjadi terjerembab. Tidak muncul fitri kita pada posisi ekonomi, sosial, politik, budaya, seni dan sebagainya. Lihat coreng-moreng akhlak di luar sana. Ada anak kita hancur moralnya. Pemimpin kita nyaris seperti tidak beradab. Kenapa? Karena tidak pernah dan bahkan takut untuk memerankan atau memunculkan karakter bahwa setelah saya menyadari Islam sebagai agama yang benar ini, masalahnya saya harus muncul dengan akhlak. Itu yang tidak ada. Coba cari siapa orang paling kaya di Republik ini, 1 sampai 100. Siapa manusia paling punya banyak tanah di Sumatera Utara ini? Siapa orang paling kaya di kota Medan? Kalau kita bicara dari pendekatan ekonomi, banyak orang-orang yang tidak muslim bisa menguasai ribuan orang muslim. Dan dia bisa bilang, kalian kalau mau kerja sama saya, tidak ada cerita salat Jumat. Kalau mau ikut, kalau tidak keluar. Dia punya kekuasaan ekonomi untuk itu. Itu yang hilang dari kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, tusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal jamaah, jadi apa yang harus kita lakukan? Saya belum mengatakan, tadi saya menyatakan pertama fungsi kemanusiaan kita sebagai khalifah, sebagai pemakmur bumi, sebagai hamba Allah. Tapi sebagai orang Islam apa? Kita adalah ummatan wasata. Kita umat pertengahan, kita umat terbaik. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam.
mulailah kita untuk kemudian yuklah. Gak pernah perjuangan itu bisa menang, bisa berhasil dengan perdebatan dan perselisihan. Ayolah, aku butuh kau, kau butuh aku. Yuk kita saling bersinergi. Saya mengatakan itu yang harus kita sosialisasikan terus di tengah masyarakat. Masjid yang luar biasa megah. Saya terus terang betul, memang ketika masuk kamar mandi masjid belum ada. Mungkin bukan cuma di Medan. Saya seluruh Indonesia belum ketemu masjid dengan fasilitas kamar mandi seperti itu. Ya, bukan saya mengatakan tidak ada, tapi saya yang tidak ada. Itu bisa ini bisa berdiri begini. Itu apa sebabnya? Kita kerjasama. Gak ada orang bertengkar. Kalau tukang-tukangnya bertengkar, gak jadi itu. Jadi kontraktornya sudah bagus, tapi tukang bertengkar, gak akan jadi. Tapi harus ada kerjasama. Tukang buat pintu, kau ahli di situ, udah urus pintu. Kau harus jendela, urus jendela. Nanti satu saat jendela dan pintu akan saling dibutuhkan dan bisa memberikan kenyamanan. Fokuslah dengan apa yang sudah Allah kasih kepadamu. Ayo mulai jalinlah hubungan di antara kita. Apa pondasi dasarnya? Nah, ada satu kalimat dalam surat Ali Imran ayat 134 itu, di antara ciri orang bertakwa itu memaafkan. Maaf itu apa? Kita back to zero. Gak usah cerita masa lalu, tapi saya trauma. Udah, gak usah bahas lagi. Tuh, ada sisa perjalanan kita di depan. Ke situ kita fokus. Jangan bicara belakang. Kalau belakang, aku pun tidak lebih baik dari kau. Mau kubongkar rupanya aibku samamu. Nah, kira-kira begitulah kita. Ini saling memaafkan. Jadi bukan orang minta maaf kemudian kita umumkan sama orang lain, sudah minta maaf dia sama aku. Baru tahu dia bahwa dia yang salah, bukan aku yang salah. Itu bukan memaafkan. Itu masih menunjukkan kau masih punya dendam di situ. Atau kau menyulurkan tangan hanya kepada orang yang kau senangi, tapi begitu tidak kau senangi kau balik badan. Itu menunjukkan kau masih punya dendam atau dengki kepadanya. Hati-hati. Tapi kalau kita sudah biasa untuk saling bersinergi, sudahlah, kita orang-orang kerja, bukan orang-orang nanti. I'malu fasayarallahu amalakum. Buat saja kebajikan itu, Allah akan lihat nanti insyaallah. Kita bisa nostalgia, baru kita cerita yang enggak enak-enak itu nanti di surga, dan itu tidak mungkin. Kemarin waktu itu sebenarnya, masya Allah. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa bersinergi dalam melakukan kebaikan ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر